Kembali lagi bersama channel ini, Emi Cineview, untuk memenuhi hasrat kalian yang ingin kembali menyimak kisah tentang latar penjara. Maka dari itu, di kesempatan kali ini, admin kembali dengan kisah seorang pemuda dalam penjara yang semena-mena, di mana penjara itu dikuasai oleh beberapa penguasa dan menjadi ladang bisnis bagi kepala penjara. Apakah pemuda itu dapat menghadapi mereka? Dan kenapa pemuda itu bisa masuk penjara? Sebelum kisah ini dimulai, admin ingin mengingatkan, karena dalam kisah ini ada banyak adegan kekerasan yang damage-nya nggak ngotak. Maka banyak sensor dan cut adegan berdarah-darah itu. Oke, lanjut ke dalam cerita. Inilah the story of Ricky. Kisah ini diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda yang baru saja datang di sebuah penjara bersama napi-napi lain. Sesuai prosedur, semua napi diperiksa dulu agar aman dan tidak membawa barang yang mencurigakan. Satu persatu napi diperiksa, sampai akhirnya tiba giliran seorang pemuda. Ya, dia yang bernama Ricky itu. Ini saat yang paling epik. Saat giliran Ricky diperiksa, alat mendeteksi ada yang mencurigakan pada Ricky. Tapi petugas tak menemukan apa-apa, sehingga petugas memeriksa dengan alat scanner. Mengejutkannya, di dalam tubuh Ricky terdapat beberapa peluru. Saat petugas menanyakan kenapa ada peluru di tubuh Ricky, Ricky dengan santainya menjawab, hanya sebuah kenang-kenangan. Keren kan? Singkat cerita, kemudian Ricky dan napi lainnya disuruh segera masuk ke dalam sel. Diketahui penjara ini dibagi menjadi 4 sektor: timur, barat, utara, dan selatan, dan dipimpin oleh kepala sipir dan asistennya. Di penjara ini yang lemah akan semakin tertindas. Seperti bapak satu ini, sungguh malang nasibnya. Saat dia mau ke rumah sakit untuk menjenguk istri dan anaknya, dia melanggar lalu lintas, sehingga dia ditahan di sini. Sebenarnya hukumannya hanya beberapa bulan, tapi karena selalu ditindas, dia tak bebas-bebas. Seperti biasa, bapak itu dibully napi lain dengan menghancurkan mainan yang ia buat untuk anaknya nanti setelah bebas. Bukan itu saja, dia juga dihancurkan wajahnya karena melawan. Saat itulah Ricky datang dan membalasnya. Diketahui napi yang membulinya bernama Samuel. Dia adalah napi yang paling songong di sektor utara, yang punya tangan kanan bernama Parman. Setelah itu, karena tak kunjung bebas dan diundur lagi masa tahanannya, bapak-bapak itu memutuskan mengakhiri hidupnya. Sepintas Ricky sangat marah. Di sisi lain, Samuel menghubungi salah satu petugas untuk membantunya membalas Ricky, sehingga petugas itu menyuruh seseorang berbadan besar bernama Zoro. Benar saja, lalu Ricky tiba-tiba dihantam Zoro saat dia sedang mandi, sampai-sampai tubuh Ricky terpental jauh. Tapi bukan Ricky kalau diam saja. Ricky kemudian membalas itu dengan pukulannya. Tangan Ricky membuat perut Zoro bocor dan mampus. Gak ngotak kan damage-nya? Bukan itu saja, Samuel juga terbunuh karena ikut melawan. Saat itulah Ricky didatangi oleh seorang pria. Kelihatannya dia juga kuat. Dia adalah penguasa sektor utara bernama Oscar, dan asistennya bernama Shinji. Karena Ricky sekarang ada di sektor utara, Oscar menyuruh tunduk kepadanya. Tapi sepertinya Ricky tak menghiraukannya. Setelah membuat Zoro dan Samuel tewas dan membuat sektor utara gempar, asisten sipir ingin menemui Ricky. Saat Ricky sudah berhadapan dengan asisten sipir, Ricky ditanya berbagai hal tentang asal-usulnya. Apa saja yang telah Ricky lakukan dan kenapa ada peluru di tubuh Ricky. Tapi Ricky hanya diam, sehingga asisten sipir itu mengambil sebuah foto. Diketahui itu adalah kekasih Ricky. Asisten sipir berkata, jika Ricky tetap saja diam, dia akan menangkap kekasihnya dan akan bermain-main dengannya. Saat itulah Ricky sangat marah
sampai-sampai meja di hadapannya hancur seketika. Seisi ruangan sangat ketakutan, termasuk asisten sipir. Tapi kemudian Ricky meninggalkan ruangan itu sambil berkata, "Jangan ikut campur urusanku." Keren. Diketahui di samping mempunyai bela diri tingkat super, Ricky juga sangat mahir memainkan seruling karena dia dulunya masuk kelas musik. Sambil memainkan serulingnya, dia mengingat masa lalunya bersama kekasihnya. Dulu Ricky sangat bahagia sampai petaka muncul. Saat itu kekasihnya tak sengaja memergoki transaksi narkoba. Dan akhirnya kekasihnya tertangkap. Sampai-sampai kekasihnya mau diperkosa. Beruntung kekasihnya dapat kabur. Tapi naas, kekasihnya terjatuh dari atas gedung sehingga tewas di tempat. Saat mendengar kekasihnya telah tewas, Ricky sangat marah sehingga dia langsung mengejar bandar narkoba itu. Walau Ricky ditembak berkali-kali, tapi Ricky masih saja maju seolah itu bukan masalah fatal. Kemudian membunuh bandar narkoba itu. Inilah yang menjadi sebab Ricky masuk penjara. Di tempat lain, asisten sipir menyuruh Oscar menghabisi Ricky agar tak ada yang berani melawan lagi. Pasca Samuel terbunuh, Parman tidak punya orang yang melindungi sehingga napi lain ingin membalasnya dan ingin membunuhnya. Diketahui napi yang ingin membunuh Parman bernama Eddie. Tapi Eddie segera dihentikan oleh Oscar. Oscar menekankan bahwa yang berhak menghukum di sektor utara adalah dirinya. Karena melawan, Eddie kemudian dihukum oleh Oscar. Lalu Oscar membawa Eddie ke lapangan dengan tujuan memancing Ricky untuk menyelamatkan. Benar saja. Kemudian datanglah Ricky menemui Oscar. Oscar kemudian memulai pertarungan. Saat itu Ricky tak mau membalas. Ricky meminta lepaskan Eddie dulu. Karena Oscar tak mau, akhirnya Ricky sedikit serius. Karena merasa kewalahan, Oscar akhirnya berbuat curang dengan membuat mata Ricky terluka dan membuat tangan Ricky lumpuh dengan pisau khusus. Pertarungan Oscar dan Ricky dengan cepat terdengar di seluruh sektor, sehingga semua napi bersama-sama menontonnya. Sepintas Ricky yang terluka kewalahan melawan Oscar, tapi akhirnya dia menemukan sumber air sehingga dapat membersihkan matanya, lalu menyambung urat-urat di tangannya sendiri. Gila kan? Nggak ada obat. Dokter aja kalah, bos. Kemudian Ricky mengalahkan Oscar sampai-sampai Oscar tewas. Setelah itu menyelamatkan Eddie, tapi sayang, Eddie sudah tak bernyawa. Karena muncul sosok pahlawan baru yang dapat menghadapi para penguasa penjara, banyak napi yang ingin melawan dan berpihak kepada Ricky. Saat itulah muncul 3 penguasa sektor lainnya, sehingga membuat para napi tak jadi melawan. Penguasa sektor selatan bernama Dragon, penguasa sektor barat bernama Logan, dan terakhir penguasa sektor timur bernama Kitamura. Sepintas Ricky ditawari untuk bergabung sebagai salah satu penguasa sektor, tapi Ricky tak menghiraukan dan pergi membawa Eddie yang sudah tewas. Pasca Oscar tewas, asistennya yaitu Shinji kini sendirian. Untuk mengisi kesepiannya, dia mencoba meniru kebiasaan Ricky, yaitu bermain musik dengan selembar daun. Saat bersamaan hal itu diketahui oleh Ricky, sehingga Ricky mencoba mengajarinya. Tapi alangkah terkejutnya Ricky, hal itu mustahil, karena lidah Shinji telah dipotong. Ricky sangat marah sekaligus sedih. Lalu Ricky memberikan seruningnya kepada Shinji. Shinji sangat senang, karena akhirnya dia bisa bermain musik dan membuat suara lagi. Saking senangnya, Shinji kemudian memberikan sebungkus tanaman. Diketahui tanaman itu adalah bunga opium, semacam ganja gitulah. Saat Ricky bertanya, tanaman ini berasal dari mana? Shinji menunjuk ke arah sektor barat. Saat bersamaan Logan mengetahui itu dari balik bayang-bayang. Sehingga setelah itu Shinji dipanggil ketiga penguasa untuk dihukum karena telah membocorkan rahasia ladang opium ke Ricky. Bila tak ingin dihukum, Shinji disuruh untuk membunuh Ricky. Tapi saat itu Shinji tak mau.
sehingga Shinji disiksa sampai Shinji tewas. Riki yang mengetahui itu sangat marah. Kemudian Riki membakar ladang opium di sektor barat. Seluruh penjara bisa nge-fly bareng-bareng kayaknya. Saat itulah aksi Riki segera diketahui oleh Logan, sehingga Logan bertarung dengan Riki. Sepintas Riki terkena serangan Logan, serangan yang menyerang saraf tubuh dan membuat orang itu akan mati. Tapi Riki dapat menghentikan serangan itu dan bangkit melawan Logan kembali. Di tengah-tengah pertarungan itu, Dragon datang dan ikut dalam pertarungan. Kembali lagi, pertarungan Riki dengan para penguasa menarik perhatian semua napi. Saat Riki ingin dihabisi Logan dan Dragon, datanglah Kitamura membawa pergi Riki dengan alasan dia ingin berduel 1 lawan 1 dengan Riki sebelum Riki dibunuh. Saat bersamaan datanglah berondongan tembakan karena banyak napi yang keluar melihat pertarungan itu, sehingga Riki dan yang lain saling menyelamatkan diri. Sampailah Riki dan Kitamura pada sebuah ruangan. Saat itu Kitamura ingin langsung berduel dengan Riki, tapi tiba-tiba datanglah banyak cairan semen, sehingga membuat Riki dan Kitamura tenggelam dalam semen itu. Hal itu dilakukan untuk membunuh Riki, tapi kejamnya mereka tak mempedulikan Kitamura juga ada di sana. Sepintas Riki dapat lolos dengan sekalian menyelamatkan Kitamura. Tapi upaya itu terhenti karena semen yang menyelimuti tubuh Riki segera mengeras. Semen super mungkin, cepat banget keringnya. Di sisi lain, ada kabar buruk bagi asisten sipir, karena ketua sipir akan segera pulang dari liburannya. Asisten sipir sangat panik. Bagaimana nanti kalau ketua sipir tahu bisnis utama ladang opium telah musnah? Singkat cerita, datanglah acara penyambutan kedatangan ketua sipir. Diketahui ketua sipir kembali dengan anaknya. Percayalah, anak ini anak yang paling ngeselin sedunia. Seperti saat dia pura-pura jatuh, yang bertanggung jawab menyiapkan karpetnya langsung hilang matanya. Sadis bukan? Setelah itu dengan hati-hatinya, asisten sipir memberitahukan bahwa ladang opium telah musnah karena seorang pemuda bernama Riki. Sepintas ketua sipir langsung kejang-kejang sakit jantung, tapi dia segera meminum obatnya. Kemudian ketua sipir langsung menemui Riki. Terlihat Riki sedang ditahan di sebuah sel dengan tangan dirantai dan semen di tubuhnya. Tapi saat ketua sipir mendekat, Riki langsung menariknya. Saat Riki mau mengajar ketua sipir, tiba-tiba datanglah Kitamura, sehingga terjadi pertarungan antara Riki dan Kitamura. Saat itu Riki dapat mengalahkan Kitamura, tapi lagi-lagi untuk membunuh Riki, tiba-tiba jatuh perlahan sebuah atap besi yang sangat berat. Dan lagi-lagi mereka tak memperdulikan Kitamura yang ada di sana. Riki mencoba menahannya, tapi karena ketua sipir menyetrumnya dengan listrik 100.000 volt, Riki segera tumbang. Sepintas terlihat atap besi itu akan jatuh pada Riki, tapi tak diduga Kitamura menahannya sehingga Riki dapat lolos. Mungkin Kitamura mau membalas kebaikan Riki dan sudah muak mengikuti perintah ketua sipir. Sepintas Riki mau menyelamatkan Kitamura, tapi itu sia-sia, sehingga Kitamura tewas di tempat. Riki sangat marah dan ingin langsung menyerang ketua sipir, tapi lagi-lagi dia disetrum sehingga dia tumbang lagi. Saat Riki sadar, dia sudah diikat di lapangan dan siap untuk dikubur. Jika Riki dapat bertahan selama 7 hari, Riki akan bebas. Para napi disuruh mengubur Riki. Sepintas para napi menolak dan mau melawan, tapi orang-orang yang menolak langsung ditembak di tempat, sehingga napi lain tak bisa berbuat banyak dan terpaksa mengikuti perintah ketua sipir. Hari demi hari Riki berada di bawah tanah itu, dan setiap malamnya terdengar suara seruling yang menandakan Riki masih hidup. Saat itulah Riki mengingat masa lalu tentang hari-hari latihannya bersama gurunya. Diketahui dulu dia pelajar biasa
yang tak sengaja bertemu seorang master bela diri saat mengunjungi makam ayahnya. Diketahui dia adalah teman ayah Ricky dulu. Singkat cerita, Ricky diajari teknik Qigong, teknik yang memberikan kekuatan super. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Kini saatnya Ricky keluar. Benar saja, dia masih hidup, walau dalam keadaan yang sangat lemas. Tapi kemudian, ketua sipir mengingkari janjinya. Ricky tetap ditahan dan disiksa. Setelah semua hal yang telah dilalui Ricky, saat ini Ricky sangat lemas. Saat itulah datang seorang napi yang mengantarkan makanan agar Ricky pulih. Dia bernama Freddy. Tapi aksi itu diketahui oleh Parman, sehingga Freddy segera ditangkap dan dibunuh. Saat asisten sipir dan Parman memeriksa Ricky, Ricky langsung membunuh Parman dan menyerang asisten sipir sehingga Ricky dapat bebas. Seketika terjadi kerusuhan di semua penjara untuk bersatu melawan kekejaman kekuasaan sipir. Ricky langsung menuju ke ketua sipir dan menyandra asisten sipir. Singkat cerita, Ricky akhirnya bertemu dengan ketua sipir tanpa basa-basi. Asisten sipir dibunuh oleh ketua sipir karena sudah tak berguna lagi. Saat bersamaan datanglah Logan dan Dragon, tapi mereka berdua kalah oleh Ricky. Logan diputus kakinya dan dipatahkan 2 tangannya. Sedangkan Dragon kabur, tapi upaya itu gagal karena ketua sipir langsung menembaknya. Tersisalah ketua sipir dan Ricky. Sebelum itu, anak ketua sipir diungsikan oleh para petugas. Dan terjadilah pertarungan. Tak diduga ketua sipir punya rahasia yang mengejutkan. Ternyata dia adalah kakak seperguruan Ricky yang punya guru sama. Sehingga dia juga punya kekuatan super. Tapi bedanya, ketua sipir itu dapat mengubah bentuknya menjadi raksasa. Sepintas Ricky kewalahan. Tapi karena kecerdikan Ricky, mula-mula mematahkan kaki ketua sipir, kemudian memasukkannya ke dalam penggilingan daging, sehingga ketua sipir tewas. Di scene terakhir, Ricky membawa keluar kepala ketua sipir yang sudah mati, lalu memukul tembok penjara sampai tembok yang tinggi itu roboh seketika, dan diperlihatkan Ricky keluar. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah Ricky. Walau dengan efek yang nggak ngotak, tapi film ini sangat seru. Admin menyarankan lihat full filmnya dan rasakan damage yang sesungguhnya. Sekali lagi, admin berpesan, jangan remehkan orang pendiam. Jika sekali bertindak, akan di luar dugaan. Oke, alur cerita The Story of Ricky cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum.